Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di pembelajaran fisika kelas 10. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang gerak lurus, di antaranya perpindahan, kecepatan, percepatan. Dan kita juga sudah mempelajari gerak lurus beraturan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi gerak lurus berubah beraturan. Selamat mengikuti. Selamat pagi anak-anak ibu semua, kelas 10 MIPA 4, 10 MIPA 5, 10 MIPA 6, dan 10 MIPA 7. Pada kesempatan ini kita akan belajar fisika, melanjutkan materi yang telah ibu berikan. Ibu ingatkan, kemarin ibu sudah memberikan beberapa video tentang materi gerak lurus, yaitu materi perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Dan ibu juga sudah memberikan baik melalui video maupun modul yang ibu berikan, yaitu materi gerak lurus beraturan atau sering disebut dengan GLB. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kemudian di dalam GLBB itu akan kita pelajari materi gerak vertikal, di mana gerak vertikal itu nanti dibedakan menjadi 3 subbagian: GJB, gerak jatuh bebas; GVB, gerak vertikal ke bawah; dan GVA, gerak vertikal ke atas. Sebelum kita melanjutkan materi gerak lurus berubah beraturan, mari kita ingat kembali materi perpindahan, kecepatan, dan percepatan, serta materi gerak lurus beraturan. Kita akan mereview materi yang telah ibu berikan 2 pekan kemarin. Selamat mengikuti. Sekilas ibu jelaskan, kita urai kembali. Gerak lurus itu adalah suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Gerak lurus itu disebut juga sebagai gerak satu dimensi, yaitu pada arah sumbu X saja, atau pada arah sumbu Y saja, atau pada arah sumbu Z saja, atau suatu arah. Kemarin kita sudah mempelajari perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian kita juga sudah mempelajari materi kecepatan rata-rata, kemudian percepatan, kita juga sudah mempelajari tentang materi gerak lurus beraturan. Nah, ini adalah tampilan atau materi gerak lurus beraturan. Nah, kita akan memulai pelajaran saat ini tentang gerak lurus berubah beraturan. Apa pengertian dari gerak lurus berubah beraturan? Gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan atau akselerasi tetap atau konstan. Jadi apa perbedaan dari GLB dan GLBB? Kalau GLB gerak lurus beraturan, kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Di sini yang namanya sebuah gerakan suatu benda dilihat keteraturannya itu dari kecepatannya. Jika kecepatannya konstan, berarti itu termasuk GLB. Tetapi kalau kecepatannya berubah, tetapi ada kata-kata berubahnya secara teratur, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kalian cermati dari video yang diberikan. Ada sebuah mobil yang melakukan gerak lurus beraturan. Coba kalian perhatikan. Mobil yang ibu tayangkan itu adalah mengalami perubahan kecepatan.
tetapi berubahnya teratur. Sekarang dibandingkan dengan ketika gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, coba kalian perhatikan animasi dari gerak mobil yang Ibu tayangkan. Nah, di sini mobil mengalami gerak lurus beraturan. Artinya apa? Kecepatannya adalah konstan. Kecepatannya adalah tetap. Di sini di dalam gerak lurus berubah beraturan dikenalkan adanya besaran percepatan. Apakah yang disebut dengan percepatan? Percepatan itu adalah besarnya perubahan kecepatan per satuan waktu. Artinya apa? Sebuah benda kalau mengalami perubahan kecepatan berarti mengalami percepatan atau yang disebut dengan akselerasi. Percepatan bisa dua macam, yaitu percepatannya bernilai positif. Artinya apa? Kecepatannya semakin bertambah, tapi bertambahnya secara beraturan. Itu ditunjukkan nilai akselerasinya adalah positif. Ada juga percepatan yang bernilai negatif, sering disebut dengan perlambatan. Kapan itu terjadi? Jika gerak suatu benda mengalami pengurangan kecepatan atau penurunan kecepatan. Contohnya apa? Ketika kalian itu mengendarai sepeda, ketika kita itu mengalami tanjakan, nah ketika menanjak itu kecepatannya akan semakin berkurang, maka itu disebut dengan perlambatan. Tapi ketika kita itu melalui jalan yang menurun, itu akan semakin cepat, maka disebut dengan percepatan. Maka di dalam GLBB kita mengenal rumus VT sama dengan V0 plus A kali T. VT itu apa? Kecepatan pada saat T. T itu apa? Waktu. Kecepatan pada saat tertentu. Sama dengan VO. VO apa? Kecepatan awal. Ditambah A kali T. Percepatan dikalikan dengan waktu. Sekarang kalian perhatikan grafik GLBB. Grafik yang Ibu cantumkan ini ada 3 grafik. Grafik yang pertama itu adalah A terhadap T. A itu apa? Akselerasi terhadap T, T waktu. Di sini gerak lurus berubah beraturan. Berubah kecepatan itu namanya percepatan. GLBB gerak lurus dengan perubahan kecepatan yang konstan. Artinya yang konstan perubahan kecepatannya, bukan kecepatannya. Kalau kecepatannya yang konstan itu namanya GLB. Maka di sini yang konstan adalah perubahan kecepatan yang disebut dengan percepatan. Maka sekarang perhatikan di sini. Nah, pada saat T1 percepatannya A. Pada saat T2 percepatannya juga A. Pada saat T3 percepatannya juga A. Sekarang kalian perhatikan grafik antara V dengan T. V itu apa? Kecepatan. T apa? Waktu. Sekarang kalian perhatikan grafik GLBB. Nah, sekarang pada saat T-nya 0, kecepatannya VO. Pada saat T1, kecepatannya V1. Kira-kira menurut kalian VO dengan V1 besar yang mana? Kalian perhatikan pada arah sumbu Y, ini antara nilai VO dengan V1 lebih besar yang V1. Berarti ini menunjukkan adanya penambahan kecepatan. Tetapi penambahan kecepatannya antara VO ke V1 sama dengan ketika V1 ke V2 yang disebut dengan gradien. Ketika kalian mempelajari materi gerak lurus di matematika. Nah, sekarang T2
T2. Pada saat T2 kecepatannya V2. Berarti di sini dari T0 sampai T2 kecepatannya semakin bertambah. Maka bisa dilihat, diasumsikan bahwa gerak lurus berubah beraturan pada grafik V dengan T ini adalah gerak lurus berubah beraturan dengan nilai percepatan positif atau sering disebut dengan percepatan. Sekarang kalian perhatikan grafik antara S. S itu apa? Perpindahan. T apa? Time. Time itu apa? Waktu dalam satuan sekon dan dalam satuan meter. Maka grafik yang diperoleh itu membentuk lintasan parabola. Maka persamaan parabola itu waktu di SMP kalian sudah dikenalkan. Ketika ada persamaan parabola berarti itu hubungannya dengan persamaan kuadrat. Dari grafik V dan D kita bisa melihat perpindahan yang dialami atau jarak yang ditempuh benda yang sedang bergerak lurus berubah beraturan. Di sini S yang diarsir menunjukkan bahwa nilai S itu adalah luas grafik P terhadap T. S itu berbentuk apa coba yuk? Nah, ini berbentuk trapesium. Apa luas dari trapesium? Jumlah garis sejajar dikali setengah tinggi. Maka bisa diperoleh S. Sekarang yang sejajar yang mana? VO yang atas. Sejajar yang kedua yang mana? V2. V2 itu kalau T-nya 2. Nah, sekarang kalau pada saat T berarti di sini PT. Nanti kalau T-nya 3 berarti V3. Kalau T-nya 7 berarti V7 dikalikan setengah dari ketinggian trapesium. Maka bisa kalian peroleh PO ditambah, ingat rumus yang tadi bahwa VT sama dengan VO ditambah AT. Maka diperoleh 2 VO dapatnya dari PO ditambah VO ditambah A kali T kali setengah T. Maka bisa diperoleh VO itu diganti 2 kali, nah setengahnya dimasukkan ke dalam, setengah VOT ditambah setengah AT kali T hasilnya T kuadrat. Maka diperoleh perumusan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 rumus GLBB. Coba tadi rumus yang pertama apa? Ya, VT sama dengan VO ditambah AT. Rumus yang kedua, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, dari kedua rumus yang kita peroleh tadi, coba diingat. Tadi rumus yang pertama apa? VT sama dengan VO ditambah A kali T. Dirubah ke sini. Kira-kira kalian memahami atau tidak? Ya, VO-nya dipindah di sebelah kiri. VT ketika dipindah ruas yang tadinya positif menjadi negatif sama dengan AT. Bisa dipahami ya? Nah, T sama dengan, nah dari sini juga menggunakan substitusi. Yang A dipindah di sebelah kiri menjadi per atau bagi A. Dari sini T yang di sini disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Ingat tadi persamaan yang kedua apa? Ya, S sama dengan V0T ditambah setengah AT
kuadrat. Bisa dipahami ya? Nah, coba dari sini bisa dipahami. Nah, dari sini kira-kira apa ya yang digantikan? Yang disubstitusikan besaran apa? Ya, yang diganti adalah T-nya. T diganti menjadi PT min VO dibagi A. Paham ya? Ini yang dikurung ini menggantikan apa? Ya, menggantikan T. Ini juga menggantikan T. Setelah itu kita kalikan atau distribusikan VO kali VT, VO kali VO, VO kuadrat. Ini, nah benar. Ini setengah, kemudian dikalikan VT min VO per A dikuadratkan dulu. Ya, betul. Diperoleh, jadi ini diperoleh dikuadratkan dulu. Hasilnya VT kuadrat min 2 VT VO ditambah VO kuadrat. Ini hasil dari ini per A kuadrat. A yang satu hilang dari sini, maka tinggallah 2A. Angka 2 ini berasal dari setengah ini. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. 2 VO PT min 2 VO kuadrat. Ini sebenarnya hanya dipindahkan posisinya. Coba dari mana? 2 VO ini kan penyebutnya hanya 1A. Kalau di sini penyebutnya berapa? 2A. Maka penjumlahan pecahan harus disamakan penyebutnya. Bisa dipahami? Oke, maka di sebelah kiri harus dikalikan 2. Nah, setelah diperoleh 2 VOVT dengan min 2 VTVO bisa dihilangkan. Oke, diperolehlah VT kuadrat ditambah VO kuadrat min 2 VO kuadrat. Berarti sini min 2, di sini ada plus 1. Berarti tinggallah min 1 VO kuadrat. Bisa dipahami ya? Dari sini 2A jadi bagi, dipindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Diperolehlah 2AS sama dengan VT kuadrat min VO kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh persamaan di sini. Min VO kuadrat dipindahlah ke sebelah kiri. VO kuadrat ditambah 2AS. Nah, semoga kalian bisa mengikuti. Coba nanti diputar ulang bagaimana perumusan GLBP itu diperoleh. Maka dapat disimpulkan persamaan GLBP itu ada 3. 1. VT sama dengan VO ditambah AT, di mana VT adalah kecepatan akhir atau kecepatan pada saat T. T itu waktu. Kemudian VO apa? Kecepatan awal, kecepatan pada saat awal benda bergerak. A tadi apa? Percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan bernilai positif jika VT lebih besar dibanding VO. Artinya apa? Dipercepat dikalikan dengan T. A bernilai negatif jika apa? VT lebih kecil dibanding VO. Berarti kejadiannya gerak tersebut melambat atau kecepatannya semakin berkurang. Rumus yang kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, di mana S menunjukkan perpindahan benda. Ayo, kenapa kok perpindahan itu simbolnya S? Nah, kalian masih ingat yang namanya S itu dari kata space. Space itu mengalami perpindahan.
VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2AS. Begitu anak-anak ibu semua, kita sudah mempelajari tentang materi GLBB. Nah, contoh dari GLBB yang ibu berikan itu semuanya sudah ada di modul yang pernah ibu berikan pada pertemuan yang kemarin. Modul yang ibu berikan sudah kami lengkapi dengan contoh-contoh soal. Kemudian lengkap dengan pembahasannya. Kalian bisa mempelajari secara mandiri, mengerjakan soal-soal latihannya, tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya yang disebut dengan gerak vertikal. Coba siapa yang memahami apa perbedaan antara gerak horizontal dan gerak vertikal? Ya, betul. Gerak vertikal pada arah sumbu Z, yaitu pada arah atas dan bawah. Kalau gerak horizontal berarti gerak pada arah mendatar, atau kalau menggunakan koordinat kartesius pada arah sumbu X. Nah, kita akan melanjutkan materi GLBB berikutnya, yaitu tentang gerak vertikal. Gerak vertikal itu sebenarnya gerak pada arah sumbu vertikal, termasuk gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena gerak vertikal itu mengalami perubahan kecepatan. Contohnya apa? Ketika kalian mengamati ada kelapa yang jatuh dari pohonnya, dari ketinggian, kecepatannya bertambah atau berkurang? Ya, bertambah. Bertambahnya secara beraturan. Itu contoh dari GLBB dipercepat. Begitu juga kalian ketika melempar bola ke atas lurus, kecepatannya semakin bertambah atau berkurang? Ya, berkurang. Dan suatu saat dia berkurang terus. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, balik. Jadi bola tersebut akan balik. Baliknya tadi karena kecepatannya sudah mencapai titik puncak. Kapan itu mencapai titik puncak? Yaitu pada saat benda kecepatannya 0. Maka dia akan kembali lagi. Nah, maka kita akan mempelajari tentang gerak vertikal. Gerak vertikal itu dibedakan menjadi 2. Pada arah ke bawah dan arah ke atas. Arah ke bawah dibedakan menjadi 2 lagi. Gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah, yang sering dikenal dengan GJB, gerak jatuh bebas. Kalau gerak ke bawah yang disebut dengan gerak vertikal ke bawah, yang disebut dengan GVB. Gerak vertikal ke atas berarti arahnya ke atas. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Kalau tadi kita belajar tentang GLBB, harus mengenal 3 rumus. 3 rumus itu tidak boleh lupa. Ayo dicoba lagi. Rumusnya apa tadi? GLBB. Nah, itu akan digunakan untuk menurunkan rumus di gerak vertikal. Karena apa? Gerak vertikal termasuk gerak lurus berubah beraturan. Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan gerak jatuh bebas. Tadi gerak vertikal ke bawah ada, gerak jatuh bebas ada. Apa bedanya kira-kira? Namanya saja jatuh bebas. Jatuh dengan sendirinya. Jatuh karena gaya gravitasi tanpa adanya gaya penyebab lainnya. Ciri dari GJB. Contohnya, perhatikan animasi yang ibu berikan. Sebuah bola
terletak pada ketinggian tertentu H mengalami gerak jatuh bebas. Nah, ciri dari GJB jatuh bebas, namanya saja jatuhnya bebas, berarti kecepatan awalnya 0. Percepatan yang dialami percepatan gravitasi bumi atau G. S, perpindahan yang dialami kalau pada arah vertikal namanya H. Maka rumus GJB sama dengan, ini diturunkan dari mana coba? Dari GLPB. GLPB tadi apa? PT sama dengan VO ditambah AT. Berarti PT sama dengan VO-nya berapa? 0 ditambah A. A-nya diganti apa? G. T. Maka diperoleh VT sama dengan GT. Nah, ini juga rumus dari GLPB. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya diganti apa? H. V0-nya berapa? 0 ditambah setengah A diganti apa? G. Setengah GT kuadrat. Ini juga sama, diperoleh dari rumus-rumus GLPB. Nanti kalau kalian kurang paham, bisa membaca modul yang telah Ibu berikan tentang materi gerak jatuh bebas. Kita lanjutkan. Apa bedanya dengan GJB dan GVB, gerak vertikal ke bawah? Nah, bedanya kalau gerak jatuh bebas VO-nya 0. Tapi kalau GVB V0-nya kecepatan awalnya tidak 0. Kemudian percepatannya sama, percepatan gravitasi bumi. S juga sama, diganti dengan H. Apa yang membedakan? Di sini VO-nya enggak 0. Kalau GJB tadi VT sama dengan GT karena VO-nya 0. Kalau GVB tidak, VT sama dengan VO ditambah GT. Begitu juga rumus yang kedua dan ketiga. Nanti diulangi lagi, dan materi ini juga sudah Ibu berikan di modul yang telah Ibu bagikan. Gerak vertikal yang ketiga namanya GVA, gerak vertikal ke atas. Gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Kira-kira arahnya kemana? Ke atas. Kalau ke atas, kira-kira dipercepat atau diperlambat? Diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi bumi. Maka VO-nya nggak 0. Karena apa? Tidak mungkin akan ada gerak vertikal bebas. Karena apa? Ketika sebuah benda tidak diberi kecepatan, benda tersebut tidak mampu bergerak ke atas sendiri. Tapi beda, ada GJB, gerak jatuh bebas, bergerak ke bawah dengan sendirinya. Sebenarnya bukan sendiri, ada yang menggerakkan. Coba apa yang menggerakkan ke bawah? Ya, adanya gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Maka arahnya selalu menuju pusat bumi. Kalau ke atas sendiri tanpa gaya tidak bisa, karena gerakannya justru digunakan untuk melawan gaya gravitasi. Nanti akan kita pelajari di semester 2.
khusus mempelajari adanya gaya gravitasi bumi. Kalau di GJB itu ada 3 rumus, maka di GFA pun juga ada 3 rumus. Sebenarnya rumus-rumus ini juga diperoleh dari gerak apa? Yuk, ya dari gerak lurus berubah beraturan. Cuma yang membedakan apa? VO-nya mesti ada. Percepatannya bukan positif G, tetapi negatif G. S-nya diganti dengan H. Nah, ini adalah gerak vertikal ke bawah. Coba kalian perhatikan. Nah, hal-hal yang penting dalam GVA. Ketika sebuah benda itu dilempar ke atas, nah berarti sesaat. Jadi ini ada animasi yang Ibu berikan ini ada berapa gerakan? Perhatikan. Ini gerak apa? Ya, gerak vertikal ke atas. Kemudian yang di sebelah kiri, di sebelah kanan itu adalah gerak jatuh bebas. Maka ketika animasi ini Ibu berikan, sudah ada 2 gerakan. Benda naik itu GVA, benda turun ini GJB. Nah, benda ini ketika naik sampai mencapai ketinggian maksimum, kapan terjadi? Coba, kapan terjadi? Akan mencapai ketinggian maksimum? Ya, pada saat PT-nya sama dengan 0. Kalau kecepatannya kan berkurang, dan akhirnya dia akan kehabisan kecepatan. Kecepatannya 0. Ketika 0 apa yang terjadi? Balik ke bawah. Nah, balik ke bawah ini sudah gerakannya disebut dengan GJB. Jadi dalam kehidupan sederhana sehari-hari itu kejadian yang sederhana itu ketika kita amati secara fisika sudah ada 2 gerakan. GVA, baliknya GJB. Maka kecepatan pada saat mencapai ketinggian maksimum itu syaratnya kecepatan akhir sama dengan 0. Maka H dipastikan H maksimum. Maka diperoleh PT kuadrat. Ini rumus dari mana? Ya, ini adalah rumus GVA. Kalau di sini sudah H maksimum, berarti PT-nya dipastikan 0. Maka diperoleh dari rumus VT kuadrat 0 kuadrat diganti 0. Hasilnya PO kuadrat dikurangi 2GH maksimum. Maka dari rumus ini kita pindahkan ruas. H maksimum sama dengan PO kuadrat per 2G. Jadi kita bisa memperkirakan berapa ketinggian maksimum benda itu yang melakukan gerak vertikal ke atas, asalkan kita mengetahui kecepatan awalnya. Semakin besar kecepatan awalnya, berarti ya ketinggian maksimum yang diperoleh juga semakin besar. Kecepatannya semakin kecil, kecepatan awalnya semakin kecil, ya ketinggian maksimumnya juga relatif rendah. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Ini adalah kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. Pada saat dilepas tadi kan dari bawah. V saat naik berarti GVA. Tadi kan Ibu udah bilang. Kalau di sebelah kiri GVA, sebelah kanan GJB. Di awal itu V0-nya 0. Ini VT-nya sama dengan 0. Maka diperoleh VO sama dengan GT. Kalau GJB berarti dari atas ke bawah. Yang 0 apanya? VO-nya. Hati-hati. Kalau VO di sini berarti dari bawah. Karena GVA. Bawah ke atas. VO itu ketika posisi di bawah, VT-nya posisi di atas. Tapi kalau gerak jatuh bebas, awalnya dari atas ke bawah. Berarti VT-nya yang di bawah,
VO-nya yang di atas, posisi di atas. Semoga kalian bisa memahami. Maka kita bisa memperkirakan lama benda saat di udara, T total. T total itu ya kita hitung ketika naik dan ketika turun. Ini gerak apa tadi ketika naik? Ya, GPA. Coba ini pada saat gerak apa ini? Ya, GCB. Maka T total. T total itu apa? Pada saat naik dan pada saat turun. Dari rumus ini diperoleh dari GPA yang sebelah kanan dari GCB diperoleh bahwa T naik sama dengan T turun. Maka T total sama dengan T naik ditambah T turun. Maka diperoleh T total sama dengan 2VO per G. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.